Oh, sorry. Kalau kita lagi cari saham, itu lihatnya di weekly. Weekly untuk lihat pakai mata. Nggak pakai garis. Oh, oke. Jadi kita harus lihatnya dari daily ya kok. Kita mau cari saham, lihat dari weekly-nya. Oh, oke oke. Contoh, saya contohin screening ya. Nih screening cukup begini. Up apa down? Teman-teman tebak-tebakan aja salah-salahan. Atau Down enggak? aja. Atau enggak? Eh, Ini udah mulai fase up belum? hmm, Belum. belum Orang karena ke bawah. itu kecilnya belum nembus ke atas. Betul, abaikan. Udah up belum? Lagi mau up karena itu kecilnya naik ke atas tuh ya. Nge-cross yang gede ya. Ini udah up dong. Oh. Nggak Udah up perlu dong. nunggu konfirmasi yang ungu naik ke atas ya kok. Nggak Kan usah. ini udah 3 kan? Oh, Udah 3 dan up kan? iya. Nggak perlu nunggu Pokoknya cross. up, Oh, nggak perlu kan kita cuman ngelihat doang. Oh ini up, ya udah up. Baru cek daily-nya atau enggak dicatat. Oh ini bagus. Ada row. Udah. Lihat lagi yang lain. Up apa down? Atau udah lagi up apa gimana? Ini udah up dong. ya lagi up karena nge-cross itu. Ini udah lagi di fasenya up, lagi di badannya up. Jadi harus beli dong kok. Nunggu ya kok ya. Perlu nunggu nggak sih kok kalau kayak gini? Oh, lihat daily-nya dong ya. Dicatat, dicatat, dicatat. Nah, sekarang pertanyaan. Ini nih, posisi ini tadi sama posisi Adaro menurut teman-teman lebih prospek yang mana? Itu sama lagi kok ada row. Adaro nih, Adaro Heeh. sama ini Akra lebih prospek yang mana? Ada row kayaknya kok. Walaupun emang marginnya mungkin akan dikit ya. Kenapa? Karena itu yang warna merah sama hijau udah nge-cross yang 200. Terus udah Hmm. itu ya kan lebih naik. Terus ini Hmm. ya candle-nya juga udah hijau naik sih kok. Nah, kalau mau simple gampangnya, ini dia baru mulai naik. Hmm. Ini baru mulai naik. Akra naiknya udah lama. Akra naiknya udah lama. Oh, Nih. yang dari Hmm. oh, oke. Dari yang Nah, dia ngelewatin ungu itu ya kok. iya, ini ngelewatin ungu nih. Hmm. Naiknya kan udah lama, berarti kan dia udah ada di up, udah lagi Takut udah mau lagi turun di ya. tengah jalan. Iya, takut turun ya. Takut turun, ya takut turun nggak juga, tapi ini bisa tetap kita harus catat bahwa ini up. Oke, ada row up, akra up, terus antam up apa down, atau enggak ini lagi mau naik apa bukan? Stabil. Stabil, sideways, tinggal. Nggak usah catat. Berarti kita baru punya ada row sama akra. Akan naik apa enggak? Ayo, tebak-tebakan. Brother Iwan, coba Brother Iwan tebakannya apa? Akan naik apa enggak? Apa abaikan? Menurut saya sih lagi tren mau naik sih Pak, itu Pak. Tapi sekarang udah Sekarang sih masih boleh resisten. belum? Sekarang sih masih belum Pak, karena pisau jatuh tuh Pak, ada 2. Oke, Itu sip. Berarti nunggu ada hijau-hijaunya dulu lah, yang lebih tinggi dari yang itu merah tuh Pak. paling gampang ini EMA kecilnya kan masih di bawah nih. Abaikan aja. Itu. Berarti kita masih punya ada row sama akra. Lihat Asri. MA kecilnya di bawah. Tinggal. BCA. Waduh, ini kemarin udah lagi coret-coret. BCA up apa down? Weekly-nya up. Benar nggak? Ini saya clear dulu deh. Tuh, up dong. Tapi up-nya udah telat nih.
up-nya udah dari sini, tapi BCA mah up terus, jarang turun. Oke, dicatat aja. Berarti ada row AKRA BCA. Ini Saya juga mau naik kok, maksudnya. siapa? BCA tadi, apa tadi BCA kenapa kok? BCA di weekly-nya kan, di weekly-nya dia up kan? Ya, weekly-nya up. Dia kan masih posisi up di weekly-nya. Ya udah, catat. Nah, untuk kita cek di daily-nya. Oke. Jadi kita screening cepet aja begini. Oh. Ini, BBNI. Naksir nggak, teman-teman? Enggak. Kenapa? Karena dia turun dari MA 200. Dia ini masih nyusurin MA 200. Oh. Bahasanya dia nungguin MA kecilnya nih. Ini kan MA kecil belum beres nih. Oh. Ya, tapi dia udah cross ke itu ya kok ya, cross 1 ya, yang ke 60 ya, yang merah itu ya. Iya, 60-nya udah naik. Tapi ya kalau begini ya udah, belum naksir. Waiting list. Waiting list. Ini masih di bawah waiting list. Abaikan kan? BTN masih di bawah, abaikan. BSKL gimana? Udah di atas sih kok. Cuman Naksir nggak? kok chartnya aneh ya kok. Aku sih nggak mau sih. Kayak saham gocap ya Pak ya, saham Aku gocap. sih nggak mau. Gocap, betul. Gocap, tinggalkanlah. Lagian, ini kan udah kebalik-balik nih. Oh. Oh iya, ngomong-ngomong saham gocap, kalau saya boleh rekomendasi teman-teman pilih saham di atas GoPay. Untuk awal, pilih saham-saham di atas GoPay. Kenapa? Yang saham-saham di atas GoPay itu pergerakannya lebih stabil. Gocekannya nggak terlalu sadis. Ini BSKL, BBRI, oke nggak? Pak Martin mau tanya Pak, yang saham gocap itu Pak kalau sampai turun berarti langsung suspend ya Pak ya? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Nggak ada di bawah gocap. Oh, nggak ada, nggak bisa, itu kan 64, kalau turun di bawah 50 nggak bisa lagi Pak ya? Nggak ada. Oh aduh, ngeri juga Pak ya limit ya. 50 take it or leave it. Nggak ada 49. Oh iya deh, ya udah ngeri juga Pak. Ya udah, oke, sip. Gitu. Oke. Nah ini, naksir nggak? Naksir kok mau main, tapi harus lihat dulu tuh. Harusnya sih ini up ya kok ya. Karena garis-garis bawahnya pada ke up kan, kenaikan. Ini kalau dilihat Gimana, secara mata, Up-nya ini sideways. Hmm. Kenapa? Karena ini masih nungguin 2 MA nih di bawah. Ini 2 MA-nya ungu sama hijau nih sejajar nih tuh. Di atas lurus, di bawah sejajar kan? Jadi nunggu yang hijaunya naik ke atas dulu ya kok. Iya, tunggu sampai ada perubahan. Kalau kayak begini nih, biasanya sih akan tetap stabil. Gitu. Cuman, simpelnya, ini kan MA kecilnya baru 1 yang di atas. Dan belum urut kan? Iya. Abaikan. BRPT, wah kusut, apalagi. BSDE, ada di bawah, abaikan. Buka, wah ini buka sih kemarin kena prank. Dan aku udah minus. Mati kutu tuh Pak. Hari ini aku juga udah minus 50%, 52 ya. Iya, begitu deh. Nah, Sorry, Cepin. BSKT ternyata 54% loh. Ya udahlah. Cari titik untuk cut loss. Cari titik bagus untuk cut loss, beli lagi di bawah dengan modal yang sama. Jadi harus berani cut loss dulu untuk kita beli lagi di harga bawah. Oke kok, siap. Ngobrol sama Pipi besok kalau itu. Iya kok. Gitu. Nih, Cepin, ini serem nih. Ini kalau tebak-tebakan, ini kalau sampai tembus ke bawah 200 ini, berarti di bawah 5.700, ini sedih nih. Dia bisa mengulang yang kejadian April itu ya kok ya, turunnya. Ini April sih masih mendingan. Kenapa? Masih ada angkat ke angkat. Ini kan datar udah. Kita lihat di weekly. Ini kan weekly. Coba kita confirm, kita tanya monthly-nya. Tuh, monthly-nya. Sama kan?
ada tahanan di 60 nih. Dia lagi bertahan di 60. Kalau 60 jebol, selanjutnya di ungu. Ungu berapa tuh? 5.000. Akan terulang kondisi di sini tahun 2000. Gitu. Jadi screening gitu, teman-teman screening cepat aja. Nah, kalau yang bagus, taruh misalnya tadi Adaro kan tadi kita udah cek kan. Adaro belum ya? Indi tadi ya. Nah, terus baru kita cek si Adaro misalnya. Nah, Adaro up ternyata kan di daily-nya juga. Nah, tinggal kita cari. Ini udah ada batang cangkul. Ya dong, naik kan? Ini juga udah urut. Kemarin kita bisa masuk di sini sedikit dengan sisi gambling. Nih, sisi ini kan belum urut. Di sini nih, kita masuk gambling. Di sini masuk gambling. Kita masuk yang kedua, itu kan tungguin batang cangkul, tungguin ujungnya kepala cangkul kan. Ini batang cangkul, kira-kira kita mesti nunggu beberapa hari lagi untuk nunggu. Ini confirm jadi kepala cangkul nggak? Kemungkinan sih jadi. Ini udah batangnya lagi nih. Gitu. Ini di weekly. Kalau kita lihat di daily-nya, bentuknya begini. Tuh, kan? Di weekly-nya malah ini udah bagus nih, udah masuk kan? Di weekly, di daily-nya. Ini kalau kita pakai ray kan begini bentuknya. Tuh, persis masuk. Sama. Masuk di sini. Di sini kita masuk 30%. Kalau kayak begini kan dia udah kuat nih. Kita bisa masuk 30%. Di sini masuk 30%. Kalau ini berarti batang cangkulnya kita cuman dapat sekali masuk 30%, naik. Kalau naiknya cepat begini, kalau mau masuk juga boleh. Dan ini kan drastis nih kenaikannya. Dan kena take profit, cut loss di sini. Berapa tuh? 1.800, kita masuk di 1.400. 430% ya. Kurang lebih 30%. Gitu. Jadi teman-teman di saham-saham yang kemiringannya tinggi, ya teman-teman mesti amatin lebih rutin. Ini kan derajatnya sama nih, hampir 80 malah nih. Gitu. Oke. Ini kita belajar screening cepat. Jadi kita lihat di weekly kita screening cepat aja pakai MA. Dari yang bagus-bagus, kita cek lagi di daily-nya. Dengan yang ini kan udah kebentuk nih. Ini ibarat kata nih udah jadi kepala cangkul, kita udah bisa masuk lagi di sini. Ini kita tunggu cross, ini udah naik. Di sini sebetulnya udah boleh masuk. Cuman ini juga serem kan. Resiko cut loss-nya sama gain-nya berapa? Ko Martin, Yuk. jadi kalau mau screening di weekly, kalau mau ambil keputusan di daily. Jadi definisi screening itu coret-coret ini termasuk screening loh ya. Jadi Ya, screening kasar, screening cepat itu di weekly. Lihat aja pakai mata.
Weekly-nya bagus, dicatat. Weekly-nya bagus, dicatat. Ternyata weekly-nya nggak ada yang bagus. Ya udah, screening cepat di daily. Itu nangkep nggak? Ya. Itu. Oke. Ada yang mau bertanya kah? Atau dari yang sekarang kita review, ada teman-teman belajar apa nih? Coba biar saya dapat dapat gambaran teman-teman ngertinya seperti apa. Coba mungkin dari si Selita deh. Kalau saya itu ya, yang kalau tarik garis tuh udah harus ada tumpuannya, ada dua, misalnya kayak tuh 2 bukit gitu. Ini nih. Iya itu. Jadi kalau dulu kan saya bingung gitu loh, ini mana nih? Jadi kemiringannya harus berapa gitu kan? Ternyata langsung cari atas-atasnya lagi gitu ya, yang terdekat. Terus kalau yang di lembah juga gitu, cari yang lembah terdekat untuk jadi tumpuan. Terus kalau lagi screening lihat itu apa namanya, garisnya. Yang penting itu merah sama hijau harus udah di atasnya 60. Itu baru fase 2. Iya, kok mau tanya. Kalau screening itu kita perlu mikirin fase-fase gak sih? Fase 2, fase 4? Sebetulnya perlu, cuman biar screening ini kan kita mau screening cepat kan? Lihat aja pokoknya MA-nya urut nggak? Oh, garis MA yang dilihat ya kok ya? Ini kan kita screening cepat doang kan? Iya. Gitu. Di weekly kita hitungin fase, di daily-nya bisa udah lewat. Jadi di weekly mah kita screening cepat aja, lihat cepat aja gitu. Jadi kalau screening harus weekly ya kok ya? Bukan harus. Kalau weekly-nya bagus, daily-nya bagus, udah pasti bagus. Oh. Emang bisa weekly-nya bagus, daily-nya nggak bagus gitu? Bisa. Atau vice versa gitu? Bisa? Bisa. Oh, kok bisa begitu ya? Kalau kita lihat weekly, berarti kan gelombangnya pasti lebih jauh. Di dalam gelombang jauh, kan ada gelombang kecil-kecilnya. Contoh, ini kita ngelihatnya kan begini nih. Iya. Belum jadi satu gelombang nih kan, kalau di weekly, seolah-olah. Si MA 60-nya nih. Iya. Tapi kalau kita lihat di daily, gelombangnya mau udah banyak dari puncak tadi. Kita udah bisa dapat beberapa kali kan, di sini bisa jual di sini, beli di sini. Gelombangnya ini tuh gelombang. Yang tadi di weekly-nya ungu, di sini jadi orange yang mendekatinya. Jadi MA 200-nya. Yang mendekatinya ya, itu MA 200. Itu sebab saya pilih 5, 20, 30, 60 sama 200. Itu yang utama. Itu 4 yang utama 20. Tapi kalau kita mau main cepat, main scalping tambahin 5. Terus ya, kok ini kalau kayak ada arrow gini ya, kan ketika bersinggungan di atasnya MA 60, kita boleh masukkan tadi ya, terakhir bilangnya begitu di weekly. Nah kalau misalnya ini kan lagi up nih, naik nih ceritanya. Terus kalau besok misalnya tambah naik lagi, kita jangan masuk ya, karena kan udah eskalatornya udah kenaikan. Tapi kalau dia jadi merah nanti dia agak sideways lagi, nah itu kita ambil keputusannya di situ. Bisa. Tapi ingat aja, kita selalu masuk di ujung kepala cangkul. Itu dia nih, kok saya masih belum bisa ngeliat ke ujung kepala cangkul deh. Nih. Nah, itu tuh kan udah bersinggungan tuh kok. Lihat nggak? Yang hijau sama yang merah. Itu apakah iya betul? Apakah itu bilangin ujung kepala cangkul?
Jadi kalau teori cangkul kan begini. Saya tuh Baik. takutnya cangkul tuh nanti jadinya sideways. Ini kan begini. Nah, Kemiringan cangkul itu kurang lebih 45 derajat. Ya mirip cangkul lah. Cangkul kan ada yang lebih curam, tapi kan nggak ada yang nempel banget, nggak ada yang ngangkang banget kan. nah, iya. Nah ini kalau kita tarik begini, dia mantul ke sini kan. Masih seolah-olah kayak pacul kan. Oh, iya. Iya Nah, kok. kalau yang sekarang jadi ujung kepala cangkulnya yang mana kok? Yang bawah itu, yang titik Mau jadi ungu gagang itu. lagi ya kok? Heeh. Nih di atas lagi. Nggak mau jadi gagang lagi ya maksudnya ya? Iya, jadi seolah-olah kan bentuknya nanti jadinya begini kan. Ini jadi gagang lagi panjang kan. Jadi Nah. harusnya kalau kita mau masuk sekarang masih aman kok. Eh, balik lagi, ini kan energi. Energi itu pergerakannya sadis. Energi itu lebih bagus, lebih cakep dilihatnya di hour nih. Aduh, beneran ya Hournya kok udah ya? tinggi banget ya. Naik turunnya serem ya kok ya? Ya, itulah. Makanya kalau saya sendiri, saya nggak terlalu serak sama energi. Karena kan saya main santai kan. Energi ini kan kejar-kejaran. Kalau teorinya kan boleh masuk di sini. Tapi di hour. Jadi kalau tadi Henny tanya, sekarang masuknya si Adaro masuknya kapan? Udah telat. Titik masuknya di sini. Karena udah terlalu tinggi ya kok ya, takutnya dibanting turun ya. Iya, jadi masuknya nih di kepala cangkul ini nih. Dan ini hitungannya per menit. Ini kan kita lihatnya di hour kan. Ini teman-teman saya tidak anjurkan. Gampangnya untuk energi atau saham-saham yang volatilitasnya cukup tinggi, teman-teman abaikan dulu. Nggak kekejar. Saya ngomongnya nggak kekejar gimana? Untuk ngerjain tugas aja teman-teman masih bolong-bolong. Bayangkan kalau Adaro teman-teman tinggal seminggu. Nah, kita lihat ya. Tuh, tinggal seminggu berarti 5 batang. Dari sini telat misalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jeder udah di sini. Masuk. 1, 2, 3, 4, 5. Masih bagus. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Masih bagus. 1, 2, 3, 4, 5. Jeder turun lagi. Gitu. Jadi teman-teman mesti sesuaikan emitennya. Kalau kita lihat di daily, ini si Adaro kan sadis nih, seolah-olah nggak kebaca kan. Dengan yang kemarin kita udah sharing kan, ini nggak kebaca kan. Jadi skip yang beresiko-beresiko di skip aja dulu. Kayak ini kan naiknya juga curam-curam kan. Untungnya gede. Ya iya, untungnya gede. Tapi teman-teman harus bayar harga. Bayar harga adalah tungguin, nggak boleh miss. Gitu. Oke. Iya kok, iya. Nah, ada lagi yang mau berbagi apa yang udah dipelajari, terutama malam inilah. Kan kemarin kita udah belajar soal kan. Nah, dari soal kan teman-teman nemu beberapa kesulitan kan. Nah, dengan review malam ini kira-kira udah dapat apa dan ada mau bahas apa lagi gitu. Oke, tadi yang seru juga Sis Audrey monitor kah? Yuk, Nah, yang tadi kita bahas udah oke belum? Apa kita mau coret-coretan? boleh deh coret-coret lagi di sini. Cobain aja. Nah, kalau TWR begini titik terakhir kalau teman-teman tebak-tebakan nih titik yang saya Di bawah ya. gambar ini tebak-tebakannya posisinya apa sekarang?
lagi mulai turun, mulai fase 1 atau mulai fase 2 atau udah di tengah fase Fase 2? turun, Pak. Fase turun itu yang MA60 mau nyungsep ke apa? Golden nih, Pak, MA200. Jadi kemungkinan besar akan turun. Kemungkinan besar akan turun ya. Ya, Oke. Nah, jadi secara umum kalau kita udah lihat yang seperti ini kan udah kita tinggal pasti kan. Betul nggak? Yang ini itu udah di tengah dari turunnya. Mulai turun kan di sini nih. Yang lingkaran atas tuh. Ini. Ini udah turunan kedua nih. Dia mau berusaha naik ke atas 200, nggak berhasil. Dia turun. Oke. Jadi gitu kalau- bisa nggak sih dilihat berapa panjang turunnya nanti? Kenapa? Kira-kira Nggak kedengeran. dilihat berapa panjang turunnya? Berapa panjang turunnya? Masih berapa lama gitu? Kalau Oke. garis itu kelihatan nggak sih? Bisa kelihatan. Cuman itu lebih advance. Sementara lihat turunnya sampai kapan, naikin aja periodenya. Di bawah ada yang jagaannya nggak? Nah, tuh. Kalau tadi yang di daily, kan kelihatannya mau berusaha tembus 200 kan? Berusaha mau tembus 200. Tapi kalau kita lihat di weekly-nya, dia lagi berusaha bertahan di atas 60. Terus yang tadi saya lingkarin, tuh, dia berusaha tembus dari 20. Kalau ini tembusnya kemana? Ya berarti salah satu Lagi ya? MA 200. Iya. MA 200-nya berarti berapa? 866. Gitu. Oke, nge-review sedikit. Jadi teman-teman, ini tadi saya sama Audrey itu ngobrol, gimana sih kita ngelihat kira-kira si saham ini kalau turunnya sampai seberapa sih? Atau kalau naiknya sampai seberapa sih? Itu yang simpel kita ngukurnya begini. Jadi kita tinggal pindahin aja ke time frame-nya. Misalnya kita mau cek lagi kepastiannya, kita pindahin ke monthly. Nah, tuh monthly ada jagaan kecil MA 20. MA 20-nya di 1130. 1135. Jagaannya di situ. Jadi sebelum tadi kalau kita lihat di weekly itu kan langsung ke 800 kan? Itu 866 kan? Nah, di rentang ini ada jagaan-jagaan lain. Jagaan-jagaan lainnya kita lihatnya di monthly-nya. Ungunya itu sama-sama 200 yang tadi kan kurang lebih. Tadi kan 860. Ini hampir 860. Berarti di antaranya itu ada jagaan itu sekitaran di 1130 sama di 1000. Berarti kalau lagi pegang lepas aja ya? Kenapa? Kalau lagi pegang lepas aja ya? Oke gitu ya. Kalau lagi pegang lepas aja. Nah, berarti itu kan ngambil keputusan lihatnya di mana? Daily. Kalau ngelihat begini, mendingan sih cut loss. Kalau mau nungguin, berarti cut loss-nya 2 low sebelumnya. Nih, tungguin di sini cut loss-nya. Berapa tuh low-nya? 1155. 1150. Oh ini kok beda jauh ya? Tadi weekly di atas, daily-nya di bawah. Baru ngeliat nih kayak gini nih. Iya, ya itu yang tadi Lita tanya juga kan? Iya, makanya nih baru tahu nih ada kayak gini. Tadi benar-benar di atas, sekarang di bawah, gila. Iya. Ini berarti kan dia bakal turun tadi kan 1130. 1130 di sini nih. Tuh. Sama kan? Seolah-olah low ini kan. Ada resisten tadi
ada support di monthly ya. Iya di monthly 20 ya. Di monthly ada 20. Nih, Iya. 20-nya berapa tuh? 1135 kan? 1135. Jadi kalau kita lihat ke sini dan garis-garisannya di daily-nya, ternyata kan ketemu tuh. 1135 di mana? Di sini tuh. Support psikologis. Kalau saya sebutnya support psikologis. Gitu. Itu kegunaan yang waktu kemarin kita di training disebutnya multiple time frame. Nah, ini balik lagi. Dari pengalaman saya, MA komposisi yang saya pakai ini 20, 30, 60 sama 200 mereka saling ngelengkapin. Tinggal pindah-pindahin time frame-nya aja. Kalau yang pakai 5, Kalau 5 scalping, nggak usah pakai ya. 5 scalping. Kalau sementara ini, kenapa 5 saya nggak ajarin ke teman-teman jauh-jauh dulu dari scalping? Mahirin dulu trend following baru. Kalau trend following-nya udah surplus, keuntungan dari trend following main scalping. Keuntungannya aja ya. Jangan modalnya trend following dipakai. Trend following tetap pakai main trend following. Oke. Gitu. Nah, gimana Audrey? Terjawab, terpuaskan yang tadi? Iya, lebih ngerti. Gitu ya. Nah, ini juga teman-teman biar kebayang. Jadi multiple time frame bisa dipakainya seperti itu. Itu ya.